Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi pada pertemuan sekian kalinya untuk membahas materi pada mata pelajaran matematika di kelas 4. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zizni ilman warzuqni fa'amin. Suara Bu Rizka terdengar, nah? Halo? Sebentar, sinyalnya sepertinya. Suara Bu Rizka terdengar tidak, nah? Putus-putus. Putus-putus? Apa putus-putus? Putus-putus. Oke, sebentar ya, nak. Bu Rizka ini dulu. Terdengar sekarang? Halo? Masih putus-putus tidak, nak? Enggak. Ya? Oke. Kalau begitu, kita mulai. Seperti biasa, kita sebentar Bu Rizka masukkan dulu. Seperti biasa, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Kita sudah berdoa. Sebelumnya Bu Rizka ingin menanyakan dulu kabarnya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah baik? Baik. Alhamdulillah. Walaupun sekarang musim hujan, karena memang di hampir semua wilayah di wilayah Bogor itu hujan hari ini, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Semangat tidak? Semangat? Semangat. Oke, kalau begitu, yang baru bergabung langsung ikut saja ya, nah. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Semangat tidak? Semangat? Semangat. Oke, kalau begitu tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, anak-anak sudah semangat. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Langsung ikut saja ya, nah. Untuk Syifa, Rizky, dan juga siapa yang baru bergabung tadi? Oke, dan Nabila. Oke, kalau begitu, Bu Rizka langsung akan masuk ke materi. Karena materi hari ini kita masuk kepada materi baru. Jika di 2 pekan lalu kita sudah membahas tentang data, di pekan ini kita akan membahas tentang KPK dan EPB. Atau faktor dan juga kelipatan. Itulah yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Jadi tidak langsung kepada KPK dan EPB-nya. Kita bahas dulu terkait faktor dan kelipatan. Anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah siap? Sudah. Oke, kalau begitu seperti biasa, nanti ketika Bu Rizka menjelaskan, mohon untuk suaranya di-mute-kan dulu. Nanti ketika sesi tanya jawab baru boleh dinyalakan kembali. Kemudian untuk fitur chatnya, jika memang jika memang tidak ada keperluan yang mendesak, mohon tidak digunakan dahulu ya. Nah, tadi kebetulan ini seperti biasa karena kita agar terfokus untuk mendengarkan penjelasan materi dan juga anak-anak bisa fokus melihat kepada PowerPoint-nya. Oke, sudah siap? Siap. Ya, kalau begitu Bu Rizka akan share dulu sebentar. Sebentar ya, nak. Harus share dulu materinya. Sudah muncul? Sudah. Oke. Ya, tidak apa-apa, nak. Sudah langsung bergabung saja ya, nak.
Kalau gitu, hari ini kita akan membahas seperti yang Bu Rizka sudah sampaikan di awal bahwa kita akan membahas terkait faktor dan kelipatan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas. nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya. Di siapa yang nggak ada suaranya? Halo, suara Bu Rizka terdengar? Dengar. Terdengar. Oke, kalau begitu, Bu Rizka langsung mulai. Hari ini kita akan membahas tentang faktor dan kelipatan karena kita akan membahas materi KPK dan EPB. Tapi sebelum kepada KPK dan EPB-nya, kita akan mengenal dulu apa itu faktor, apa itu kelipatan. Jadi anak-anak sudah siap untuk menyimak? Sudah siap? Ya, Bu Rizka langsung kepada materinya. Di sini kita terlebih dahulu akan melihat di sini diperlihatkan materi apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang faktor. Faktornya apa saja yang akan dipelajari? Yang akan kita pelajari yaitu terlebih dahulu pengertiannya. Atau kita mengenal dulu apa sih itu faktor. Kemudian kita akan belajar bagaimana menentukan faktor bilangan. Kemudian kita akan belajar juga sifat-sifat dari faktor. Jadi faktor ini dia memiliki sifat-sifat khusus yang bisa anak-anak pahami, yang bisa anak-anak ingat. Untuk ketika nanti anak-anak diminta untuk menjadi faktor, jadi sifat-sifat ini pasti akan berlaku di ketika anak-anak mencari faktor tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya faktor persekutuan. Jadi ada yang namanya faktor saja, ada juga yang namanya faktor persekutuan. Kira-kira apa ya bedanya nanti kita akan pelajari. Selanjutnya ada kelipatan. Untuk kelipatan juga sama, yang akan kita pelajarinya ada pengertian dan penentuan kelipatan bilangan. Terlebih dahulu jadi kita mengenal dulu, baru kemudian akan disampaikan sifat-sifat kelipatan itu ada apa saja ya. Kemudian kita juga akan mencoba membahas tentang kelipatan persekutuan. Oke, kalau gitu Bu Rizka langsung pada materi utamanya. Kita langsung pada materi faktor. Kira-kira apa yaitu faktor? Di sini bisa dilihat oleh anak-anak. Ada seorang anak. Di sini ada gambar anak-anak nih, anak kecil. Mereka sedang membawa balon. Namanya anak-anak pasti suka balon biasanya. Anak-anak suka balon? Suka balon? Suka balon tidak anak-anak? Suka. Oke. Nah, di gambar yang ini, di sini ada anak-anak yang sama membawa balon. Balonnya dibawa oleh anak yang namanya Teddy. Jadi, anak yang berbaju ungu ini dia namanya Teddy katanya. Nah, Teddy ini dia ingin membagikan balon yang dia punya. Jadi, Teddy ini dia membeli 4 balon. Dan 4 balon ini dia ingin berikan kepada teman-temannya. Oke, kita lihat gambar yang Bu Rizka tunjuk ini. Ketika di gambar ini, bisa kita lihat teman Teddy ada 4 orang. Temannya ada 4. Ada berbaju biru, ada berbaju merah, ada berbaju hijau, dan juga berbaju kuning. Keempat teman Teddy ini, tadi membawa balon. 4. Balonnya ini akan dia bagikan kepada teman-temannya tersebut. Jadi, balon yang tadi Teddy bawa akan dia bagikan kepada keempat temannya. Sehingga agar adil pembagiannya, jadi jangan sampai misalnya, kok kamu mah dapatnya segini, kok aku segini, misalnya. Jadi biar tidak ada iri-irian gitu. Nah, jadi Teddy membaginya sama rata, jadi semuanya sama diberikannya. Nah, oleh Teddy, karena Teddy punyanya 4 balon dan temannya ada 4, maka jika Teddy membagikannya agar sama, maka dia membagikan masing-masing temannya ini mendapat 1 balon. Ya tidak? Betul tidak? Tuh, oke. Otomatis sekarang Teddy dia nggak punya balonnya karena balonnya memang dia ingin berikan kepada teman-temannya. Nah, bisa kita simpulkan ketika Teddy membagikan 4 balon kepada 4 temannya, maka balon tersebut tidak tersisa. Jadi nggak ada sisanya. Jadi Teddy udah nggak punya balonnya. Oke, sekarang kita lihat ke gambar selanjutnya yang Bu Rizka tunjuk ini. Temannya sekarang cuma ada 3. Kalau tadi kan 4. Sekarang cuma 3 nih temannya. Nah, Teddy juga ingin membagikan balonnya sama tapi 4. Gimana? Nah, akhirnya tadi kalau misalnya dibagiin 2-2 nggak cukup. Karena kan Teddy balonnya cuma punya 4. Kalau misalnya 2-2 kan berarti Teddy harus punya 6. Ini Teddy punya balonnya cuma 4. Jadi otomatis Teddy bagikan 1-1. Jadi setiap orang mendapatkan 1. Ketika balonnya dibagikan kepada 3 temannya, ternyata ada 1 balon sisa yang Teddy pegang itu, yang warna ungu. Ini balonnya dipegang oleh Teddy sisanya.
Nah, bisa kita simpulkan bahwa jika Teddy membagikan 4 balon kepada 3 temannya, maka balon tersebut tersisa 1. Jadi kalau misalnya balonnya dibagikan kepada 3 teman, ada sisa nih 1 balon. Nah, selanjutnya kita lihat gambar yang selanjutnya lagi. Nah, di sini ada gambar, masih sama balonnya 4, tapi teman Teddy-nya hanya 2 orang. Nah, karena teman Teddy-nya hanya 2 orang, akhirnya, dan Teddy punya 4 balon, akhirnya biar dapat rata, nggak apa-apa dapat 2-2 masing-masing karena kan temannya hanya 2. Jadi yang baju merah ini dikasih 2 balon, baju kuning dikasih 2 balon. Dan akhirnya Teddy juga nggak punya balon lagi. Balonnya kan udah habis dikasih ke teman-temannya. Oke, berarti bisa kita simpulkan jika Teddy membagikan 4 balon kepada 2 temannya, maka balon tersebut tidak tersisa. Jadi habis balonnya karena sudah dibagikan kepada teman-temannya. Oke, kita lihat gambar yang bawah yang terakhir. Jika misalnya di sini ada temannya berkurang lagi. Kalau tadi 2, temannya sekarang cuma 1 temannya. Dan teman Teddy ini karena hanya 1 orang dan Teddy ingin memberikan balon-balonnya kepada temannya, otomatis Teddy memberikan semua balon. Jadi 4-4-nya dikasihin ke temannya. Karena kan Teddy niatnya mau membagi, mau memberi, ya berarti harus diberikan. Gitu. Akhirnya Teddy juga nggak punya. Karena balonnya sudah diberikan. Maka bisa disimpulkan, Teddy membagikan 4 balon kepada 1 temannya, maka balon tersebut tidak tersisa. Jadi kalau misalnya dibagiin ke 1 temannya, ya udah dikasihin semua, Teddy-nya nggak punya sisa balon apa-apa. Nah, dari hal tersebut bisa kita simpulkan. Nah, yang tadi misalnya 4, balonnya ada 4, terus temannya ada 4, dia kan tidak bersisa. Nah, kalau tidak bersisa itu dinamakan bilangan faktornya. Berarti dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa tadi kan yang tidak bersisa itu yang dibagikan kepada 4 temannya, kemudian dibagikan kepada 2 temannya, sama dibagikan kepada 1 temannya. Berarti kita simpulkan bahwa faktor dari 4, 4-nya ini apa? 4-nya ini balon yang dimiliki oleh Teddy. Jadi faktor dari 4 ini adalah 4 itu sendiri, 2, dan 1. Jadi faktor dari 4 itu 4, 2, dan 1. Jadi yang tidak bersisa, yang habis, atau misalnya udah nggak ada sisanya, berarti itu adalah angka faktornya. Maka yang tadi bersisa, yang 3 ini, dia kan ketika dibagikan, ternyata ada sisa 1 balon. Nah itu bukan faktor. Jadi yang faktornya ini hanya 4, 2, dan 1. Sedangkan 3 bukanlah faktor dari 4. Gitu. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau gitu Beriska lanjutkan. Maka di sini bisa kita simpulkan faktor itu apa? Faktor suatu bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi habis, nggak ada sisa. Kalau misalnya habis berarti dia faktor. Tapi kalau misalkan dia ada sisa, ya berarti dia bukan faktor bilangannya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, oke, kalau gitu Beriska lanjutkan. Beriska lanjutkan kepada slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh dari cara menentukan faktor bilangan. Bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya, jika anak-anak sudah hafal perkaliannya, sudah hafal? Ada yang sudah hafal perkalian? 1 sampai 10? Ya, hebat. Oke, jadi perkalian ini bisa kita terapkan. Bagaimana menerapkannya? Nah, ketika misalnya di sini ditanyakan, carilah semua faktor dari 45. Ditanyanya faktor 45. Maka di sini 45 ini kan berarti 1 kali 45. Ya enggak? Ada hasilnya. 1 kali 45, 45. Jadi angka berapa yang dikalikan dengan angka berapa, hasilnya adalah angka 45. Oke, kita cek. 1 kali 45, 45 betul. 2 kali berapa ya yang hasilnya 45? Itu enggak ada. Karena kalau misalnya 45 dibagi 2 ini, dia akan bersisa. Karena ada sisa, maka ini 2 ini bukanlah faktor dari 45. Selanjutnya kita kepada angka 3. 3 kali 15 itu hasilnya 45. Oh, berarti habis, berarti bisa. Itu adalah faktor dari 45. Kemudian 4 kali berapa yang hasilnya 45? Ternyata tidak ada. Kalaupun ada, hasilnya pasti koma-koma atau bersisa. Karena bersisa berarti dia bukan faktor dari 45. Selanjutnya kita ke angka 5 kali 9. Itu ada hasilnya 45. Berarti dia adalah faktornya. Tapi kalau misalnya 6 dikali berapa, ini kan tanda tanya. Tanda tanya itu berarti dia nggak ada. Kalaupun ada, pasti hasilnya koma-koma. Dan nanti jika dibagikan, hasilnya akan bersisa. Kalau bersisa kan tadi namanya bukan faktor. Berarti 6, 7, dan 8 ini dia bukan faktor.
Kenapa tidak dilanjutkan sampai 9, 10, 11, 12, Bu? Karena kan di sini angka 9 sudah ada. Jadi kita sudah cukup sampai angka 8 saja mengceknya gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang merupakan faktor itu kan tadi disebutkan yang tidak bersisa. Kalau tidak bersisa berarti perkaliannya dia ada hasilnya 45. Jadi angka yang tidak bersisa atau yang merupakan faktor dari 45 adalah angka 1, kemudian angka 3, kemudian angka 5, kemudian langsung kepada angka 9, angka sebelahnya, angka 9, kemudian angka 15, kemudian angka 45. Itu adalah faktor dari 45. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Tidak. Tidak. Kalau gitu Bu Rizka lanjutkan. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat dari faktor. Tadi kan sifat-sifat itu apa sih? Sifat itu ciri gitu. Misalnya kita punya sifat-sifatnya apa ya? Misalnya kita sering tersenyum, misalnya kita ramah, itu adalah sifat kita. Sifat itu berarti cirinya. Ciri faktor itu apa ya? Ciri yang pertama atau sifat yang pertama yaitu angka 1 itu adalah faktor dari semua bilangan. Jadi mau berapapun angkanya, misalnya 100, 45, 30, tetap 1 adalah faktornya. Itu pasti. Jadi misalnya di sini dicontohkan 25 dibagi 1 dia hasilnya 25. Jadi kalau misalnya dibagikan kepada 1 ya berarti dikasih semua. Berarti kan nggak ada sisa. Nah otomatis itu adalah faktornya. Jadi angka 1 ini selalu menjadi faktor dari semua angka. Oke, sifat yang kedua, setiap bilangan bukan nol adalah faktor dari bilangan itu sendiri. Jadi bilangannya itu adalah faktornya dia sendiri. Misalnya di sini 7 dibagi 7 adalah 1. Jadi ketika ditanya berapakah faktor dari 7, misalnya pasti ada angka 7 itu sebagai faktornya dirinya sendiri. Jadi misalnya faktor dari 45 berapa? Misalnya tadi ada 1, terus misalnya ada 9, ada 45, dan itulah adalah faktornya. Jadi 45 itu pasti ada. Jadi bilangan itu sendiri adalah faktor dirinya sendiri. Oke, selanjutnya setiap faktor dari bilangan bukan nol, bilangannya bukan nol ya. Jadi kalau faktor itu biasanya bilangannya 1 sampai seterusnya atau 1 hingga. Tapi kalau misalkan nol itu dia bukan faktor. Nah, adalah di sini adalah kurang dari atau sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi faktornya bilangan tersebut pasti nilainya kurang dari dia sendiri atau sama dengan dia. Misalnya tadi ketika yang contohnya di sini misalnya 12 itu kan 1 kali 12, terus 2 kali 6, hasilnya 12 kan? Kemudian 3 kali 4, hasilnya juga 12. Maka faktor 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Jadi sifat 1 di sini, angka 1 ada. Karena 1 itu selalu menjadi faktor semuanya. Terus 12, ini sifat kedua. Karena bilangan itu sendiri adalah faktor dirinya sendiri. Kemudian sisanya yang lain pasti angkanya kurang dari angka faktor yang ditanyakan. Misalnya di sini 6, 4, 3, 2, 1. Di sini tidak ada faktor, misalnya faktor dari 12 itu ada 15. Atau faktor dari 12 itu ada 30. Itu tidak ada. Karena faktor dari angka yang ditanyakan adalah biasanya kurang dari nilainya. Jadi angkanya pasti lebih kecil dari faktor yang ditanyakan tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan sama seperti masih faktor. Kita membahasnya faktor. Cuma di sini faktornya bersekutu. Namanya bersekutu dia bergabung, bekerja sama. Jadi faktornya ini pasti terdapat atau bisa terdiri dari 2 bilangan atau lebih. Itulah. Misalnya di sini soalnya, contohnya, carilah faktor persekutuan dari 16 dan 24. Oke, kita cari dulu faktor 16, kemudian kita cari faktor 24. Ketika sudah ketemu, misalnya di sini, faktor 16 itu kan 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Maka faktor dari 16 itu dia adalah 1, 2, 4, 8, dan 16 itu sendiri. Ketemu angkanya, faktornya dari 16. Sekarang kita cari faktor yang selanjutnya, yaitu faktor 24. Faktor 24 kira-kira berapa? Di sini bisa kita lihat 24 itu 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Maka bisa disimpulkan faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 14. Oke? Dari angka-angka ini, anak-anak bisa lihat ada angka yang diberi warna merah. Kenapa ya itu diberi warna merah?
karena kita yang ditanyakan adalah faktor persekutuan, maka faktor tersebut harus terdapat di dua-duanya, di dua-dua angkanya. Jadi misalnya di faktor 16 ada angka yang sama tidak dengan faktor 24. Angka yang samanya itu adalah merupakan faktor persekutuannya. Jadi di sini kan di faktor 16 ada angka 1, terus di faktor 24 ada angka 1 juga, sama. Terus ada angka 2. Oh, ada juga di faktor 24, sama. Angka 4, di sini juga ada angka 4, berarti sama. Angka 8, di sini ada juga angka 8, berarti sama. Nah, kemudian angka 16, di sini tidak ada angka 16, yang 24, berarti itu bukan faktor persekutuan. Jadi yang faktor persekutuannya yang sama angkanya. Bisa kita simpulkan, maka faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4, dan 8. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, kalau gitu boleh sekali lanjutkan. Kita masuk kepada kelipatan. Faktor sudah selesai, kita masuk kepada kelipatan. Namanya kelipatan, berarti berlipat-lipat. Oke, di sini apa ya pengertiannya? Sekarang anak-anak perhatikan dulu sebelum ke pengertian. Anak-anak perhatikan di sini ada buah apa? Ada yang tahu buah apa ini? Semangka. Ya, buah Semangka. semangka. Betul. Semangka. Ada buah semangka. Di gambar yang pertama yang boleh saya tunjuk ini, dia ada 4 semangka. Maksudnya di dalam satu kotak ini dia ada 4 semangka. Berarti 4 kali 1 hasilnya 4. Kalau yang bawahnya di sini ada 2 kotak. Ini kotak yang pertama, ini kotak yang kedua. Berarti totalnya 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian yang gambar ketiga, di sini bisa anak-anak lihat ada 3 kotak. Kotak pertama, kotak kedua, kemudian kotak ketiga. Semuanya masing-masing isinya sama, ada 4. Berarti bisa kita simpulkan, di sini 4 kali 3 atau 4 kali 3 adalah 12. Jadi di sini ada 3 kali lipat buah kotaknya yang berisi 4 semangka itu. Nah, di sini bisa kita simpulkan 4 kali 1 kan tadi yang 4. Kemudian 4 kali 2 8. Kemudian 4 kali 3 12. Nah, ini sama juga maknanya dengan 4 kali 1 sama dengan 4 itu adalah kelipatan 1 dari angka 4 itu adalah 4. Kemudian yang selanjutnya 4 kali 2 sama dengan 8. Kelipatan 2 dari 4 itu adalah 8. Kemudian 4 kali 3 adalah 12. Kelipatan 3 dari 4 itu adalah 12. Maka bisa disimpulkan kelipatan 4 itu adalah 4, 8, 12. Jadi kelipatan itu hasilnya ini, hasil perkaliannya ini. 4, 8, 12, titik, titik, titik. Titik, titik, titik maksudnya bagaimana? Maksudnya itu tak terhingga. Jadi dia kelipatannya masih akan terus berjalan karena angka itu kan semakin maju dia semakin banyak dan tidak terhingga gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya? Tidak. Oke. Kita bisa simpulkan, maka kelipatan suatu bilangan adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan apa? Bilangan asli itu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Itulah bilangan asli. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, kalau gitu boleh sekali lanjutkan. Suara Bu Rizka terdengar tidak, Nak? Dengar. Dengar, oke. Kalau gitu boleh Putus. kepada kelipatan, tapi kita lihat contoh soalnya. Jadi ini cara menentukan kelipatan. Di sini ada 2 contoh soal atau 2 bentuk soal. Yang pertama, contoh pertama, carilah 4 kelipatan pertama dari 6. 4 kelipatan pertama. Jadi 4 kelipatan pertama aja yang pertama, kelipatan pertama, kelipatan kedua, kelipatan ketiga, sama kelipatan keempat. Itu aja yang kita cari. Dari 6, dari angka 6. Maka kita simpulkan di sini, kita tahu bahwa 6 kali 1 itu hasilnya 6. 6 kali 2 itu hasilnya 12. 6 kali 3 itu hasilnya 18. 6 kali 4 itu hasilnya 24. Ini kan sudah 4. 4 kelipatan pertama, kelipatan pertama, kelipatan kedua, kelipatan ketiga, kelipatan keempat. Nah, maka 4 kelipatan tersebut adalah 4 kelipatan pertama dari 6 tersebut adalah 6, 12, 18, dan 24. Itulah kelipatannya. Oke, kita lanjut kepada contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua bisa anak-anak lihat di sini.
apakah 116 itu kelipatan dari 8? Itu pertanyaannya. Berarti kita tinggal jawab ya atau tidak. Benar kelipatan atau bukan kelipatannya. Nah, bagaimana? Karena kelipatan itu adalah perkalian, maka jika kita ingin membuktikannya, kita harus membagikannya. Jadi 116 ini kita bagi 8. Kita bagikan seperti biasa menggunakan kurung. Dibagikan 116 bagi 8, hasilnya yang mendekati 14. 14 kali 11 dulu, kita lihat dua angka di depan. 11 bagi 8 itu bisa kan 1. Kita taruh angka satunya di atas, kemudian kita kalikan lagi. 1 kali 8, hasilnya simpan di sini 8. Digaris, dikurangi, 6-nya diturunkan, kemudian 11 diambil 8, hasilnya 3. Kemudian sisa 36. Sekarang 36 bagi 8, kira-kira bisa nggak? Nggak akan habis. Ada yang mendekati berapa angkanya, yaitu 4. 4 dikalikan 8, hasilnya adalah 32. Maka 36 dikurangi 32, hasilnya 4. 4 bagi 8, udah nggak bisa, ya kan? Kalaupun bisa, pasti hasilnya koma-koma. Karena dia bersisa, dan nanti kalaupun kita bagikan hasilnya akan berkoma-koma, maka kita langsung simpulkan saja kalau misalnya 116 ini bukan kelipatan 8. Nah, di sini 116 tidak habis dibagi dengan 8. Masih ada sisa. Sisanya berapa? Sisanya 4. Jadi 116 ini bukan kelipatan dari 8. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau gitu Bu Rizka lanjutkan. Suara Bu Rizka terdengar? Dengar, oke. Oke. Sekarang kita lanjutkan kepada sifat-sifat kelipatan. Apa saja sifat kelipatan? Sifat kelipatan dengan faktor. Setiap bilangan dengan kelipatan dari bilangan itu sendiri. Nah, jadi setiap bilangan itu adalah kelipatan dari dirinya sendiri gitu. Jadi 5 kali 1 itu 5. Berarti 5 ini kelipatannya dari 1 kalinya 5 gitu. Kemudian setiap bilangan adalah kelipatan dari 1. Sama kayak yang tadi, 1 itu selalu ada. Berarti 5 kali 1 hasilnya 5 juga. Di sini angka satunya adalah kelipatan. Gitu. Itu kemudian kita lanjut lagi. Kelipatan suatu bilangan lebih besar atau sama dengan bilangan tersebut. Jadi kalau misalnya tadi faktor lebih kecil angkanya, hasilnya, kalau kelipatan dia hasilnya pasti lebih besar. Tapi angka dirinya sendiri pasti ikut. Misalnya di sini kelipatan suatu bilangan lebih besar atau sama dengan bilangan tersebut. Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 19, 20, 24, 28, dan seterusnya. Itu adalah kelipatan dari bilangan 4. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kalau baru sekarang lanjutkan. Di sini ada kelipatan persekutuan. Apa kelipatan persekutuan? Namanya persekutuan berarti dia bergabung, bekerja sama, atau misalnya saling berkaitan atau saling berhubungan. Di sini berarti bisa kita simpulkan bahwa suatu bilangan yang merupakan kelipatan dari 2 bilangan atau lebih, contohnya misalnya carilah 3 kelipatan persekutuan pertama dari 2 dan 6. Jadi angkanya yang ditanyakan kelipatannya pasti lebih dari 1 angka. Yaitu ini kan ada angka 2 dan angka 6. Nah, kita cari dulu kelipatan dari angka 2 berapa? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, titik-titik. Di sini maksudnya seterusnya masih banyak angkanya. Kemudian kelipatan dari 6 berapa? Ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, dari sini kenapa tidak kita lanjutkan angkanya? Karena kan yang ditanyanya itu 3 kelipatan persekutuan pertama. Jadi hanya 3 angka saja yang merupakan kelipatan persekutuan yang sama. Gitu. Bisa kita lihat di sini di kelipatan 2 ada angka yang sama, ya, angka 6, angka 12, angka 18. Yang Bu Rizka kasih warna merah ini dia sama. Angka 6 di kelipatan 2 ada, angka 6 di kelipatan 6 juga ada. Angka 12 di kelipatan 2 ada, angka 12 di kelipatan 6 juga ada. Angka 18 juga sama. Bisa kita simpulkan, 3 kelipatan persekutuan pertama dari 2 dan 6 adalah 6 itu sendiri, 12, dan 18. Itu adalah kelipatan persekutuan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, selanjutnya kita akan latihan bersama, tapi Bu Rizka akan stop dulu screen share-nya. Bu Rizka pindah ke PowerPoint. Sebentar ya, Nak. Apakah suaranya masih putus-putus? Halo, Feldi. Dan siapa ini? Fauzan. Suara Bu Rizka masih putus-putus tidak, Nak? Subhan juga sama. Syahila, suara Bu Rizka masih putus-putus? Halo?
Suara Bu Rizka masih terdengar? Masih. Oke. Kalau begitu, kita lanjut sekarang coba latihan bersama. Kita gunakan beberapa latihan bersama. Di sini, latihan pertama yaitu tentang faktor. Faktor di sini, coba di sini yang ditanyakan, anak-anak boleh menyuarakan kembali suaranya, tidak di-mute boleh, kameranya juga boleh dinyalakan. Di sini bisa kita lihat, tentukanlah faktor dari bilangan 24 berikut. Oke, kita lihat di sini 24. Berarti berapa yang dikalikan berapa hasilnya 24? Kira-kira berapa? 1 kali 24. 2 kali 12. Oke, hebat. Yang pertama dulu, kita susun dari angka 1, angka terkecil. 1 kali 24. Oke, hebat. 1 kali 24. 1 kali 24. Tuh, selanjutnya berapa kira-kira? 2 kali 12. Oke, hebat. 2 kali 12. Ini berapa lagi ya yang hasilnya 24? 3 kali 4. 3 kali 8. 3 kali 8. 3 kali berapa? 8. 3 kali 8. 4 kali 6. 4 kali 6. Oke, hebat. Kira-kira ada lagi tidak? Tidak. Tidak. Betul. Nanti bisa disimpulkan faktor dari 24 berapa? Ada 1, 2, 3, 4. 4, 6, kemudian 8, 12, 24. 24. Oke, hebat. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau gitu boleh sekarang kita mencari faktor persekutuan. Di sini ada faktor dari 10 sama faktor dari 15. Kira-kira faktor 10 berapa saja ya? Ada yang tahu? 5. Oke, 5 boleh. Terus 2 dulu, Bu. 2 dulu. 2 dulu. 2 dulu, Bu. 2 dulu. 1 dulu. Nah, 1 dulu. Oh, 1. Ya kan? 1 itu selalu ada. Terus berapa? 2. 5. 10. Oke, hebat. Faktor dari 15 berapa ya? Ada yang tahu berapa? 1. 1. 3. 3. 5. 15. Oke, 15. Nah, dari faktor 10 dan faktor 15 yang ditanyakan kan faktor persekutuannya. Berarti faktor persekutuannya berapa? 1 dan 5. 1 dan Oke, betul. 5. Dia adalah angka yang sama. 1,5. Sama. Satu ini ada, terus 5 juga ada. Berarti faktor persekutuan dari 10 dan 15 adalah 1 dan 5. Oke, hebat anak-anak ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sepada kelipatan. Ini mengisi kolom. Jadi kita isi, misalnya di sini kelipatan 1, kelipatan satunya 2, kelipatan satunya 3, kelipatan 4-nya angka 1 berarti 5, kelipatannya 6 angka 1 berarti 6, dan seterusnya, 10 dan seterusnya. Sekarang kita ke angka 2. Kelipatan 1, 2 itu adalah 2. Kelipatan angka 2 yang kelipatannya kedua itu adalah 4. Kemudian berarti ini berapa? Coba buat 6. Tapi Ibu, ada yang nyoret di situ. nah, jangan sana. Oke, Dapi ada? Ada. Oke, ini berapa nah isinya? Kelipatan 3? 6. Dari 2 adalah? Berapa? 6. Oke, hebat. Selanjutnya, yang Bu Rizka tanya jawab ya, nah. Yang lainnya nanti ada. Sekarang Feldi ada? Halo, Feldi? Apakah Feldi ada? Feldi ada, nak? Oke, sepertinya kan hasilnya. Syifa ada Syifa? Syifa? Halo? Oke, tidak apa-apa. Sekarang Radit ada Radit? Halo? Suara Bu Rizka terdengar tidak, nah? Halo? Terdengar. Oke, kameranya boleh dinyalakan ya, kameranya dinyalakan. Kemudian Fauzan ada Fauzan? Ada. Oke, Fauzan ini berapa nah isinya? Yang kelipatan angka 2 berapa?
10. Oke, hebat. Sekarang selanjutnya Rama. Rama ada? Ada. Berapa nah yang angka 6? 12. Oke, hebat Rama. Selanjutnya Jali ada Jali? Ada, Bu. Berapa nah ini isinya? Yang kelipatan 8? Berapa nah? Berapa? Halo? 6? 16. 16. Oke. Sekarang kelipatan 9 berapa? Bu Rizka tanya Rizky. Ada Rizky? Ada. Berapa nah kelipatan 9? Kelipatan 2 ke 9. Berapa? 18. Oke, hebat. Sekarang selanjutnya Subhan. Ada Subhan? Ada. Ada. Oke, kita masuk ke kelipatan angka 3. Kelipatan pertamanya adalah 3. Kelipatan keduanya adalah 6. Berarti kelipatan ketiganya adalah berapa nak? 12. 12. Kelipatan ketiganya adalah 9. berapa nak? Halo? 9. 9. 9. Oke, hebat. Selanjutnya Bu Rizka mau tanya Zaidan. Ada Zaidan? Ada. Berapa nah ini kelipatan? 11. Berapa? 2. 12. Oke, hebat. 11. Selanjutnya Bu Rizka tanya Nabila. Berapa nah ini kelipatan kelimanya? 15. Oke, hebat. Selanjutnya Bu Rizka tanya Nina. Kelipatan ke-6-nya berapa nah? Halo? 8? 18. Oke, sekarang Syahila. Kelipatan ke-7-nya berapa ya nak? Kelipatan ke-7-nya yaitu 20. 20 sah? Halo Syahila ada? 21. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya sekarang Gina. Berapa nak kelipatan ke-8-nya? Kelipatan 8. Ya. Kelipatan ke 24. berapa? 24. 4. Betul. Selanjutnya yang terakhir kita jawab bersama. Kelipatan ke-10-nya berarti 30. Hebat. Sekarang ini kita jawab bersama. Kelipatan 6 berapa aja ya? Kita jawab bersama 6. Kemudian berapa lagi? 12. 12. Terus? 18.